clearing. Setelah clearing semalaman, kemudian tahap selanjutnya adalah infiltrasi parafin. Nah, di dalam infiltrasi parafin itu dilakukan dalam inkubator, kemudian suhunya kita set sekitar 65 derajat Celcius. Kebetulan kita pakai parafin dengan titik leleh sekitar 60, jadi 58, 60, 62 kalau nggak salah. Jadi kita pakai 3 sampai 4 derajat di atas titik lelehnya. Jadi kita set 65. Dan di dalam infiltrasi parafin nanti akan ada sekitar 4 chamber ya. Pertama adalah untuk tall wall parafin. Jadi nanti parafin ada tall wallnya, kemudian ada parafin 1, parafin 2, dan parafin 3. Nah, ini akan saya pertunjukkan sebentar ya, karena nggak boleh lama-lama. Jadi ada tall wall parafin, ada parafin 1, parafin 2, sama parafin 3. Tutup karena nggak boleh lama-lama, nih kalau lama-lama bisa beku. Nah, di sini kenapa kok ada tall wall parafin, parafin 1, parafin 2, dan parafin 3? Karena memang proses infiltrasi tidak boleh langsung bersamaan, jadi harus bertahap. Jadi mulai dia ada 4 tall wall di sini, hasilnya adalah di sini ada tall wall atau tall wall. Nah, ketika toluan atau tall wall ini dalamnya masih ada toluan, kemudian ini adalah pelarutnya parafin. Nah, ketika itu nanti masuk ke parafin, dia bertahap digantikan oleh parafin. Makanya ada toluan parafin, jadi ada sedikit toluan di situ. Kemudian parafin 1, parafin 2, parafin 3 itu sama sebenarnya parafin, cuman memang biar nanti bertahap proses penggantiannya. Jadi parafin 1, 2, 3 sebenarnya sama-sama parafin, tapi untuk yang tall wall parafin ada campuran sedikit tall wallnya 1:1. Untuk waktunya kita biasanya memakai 30 menit untuk tall wall parafin, dan untuk parafin 1, 2, 3 masing-masing tahapan itu adalah 50 menit. Jadi total 50 kali 3 itu adalah 150 menit ditambah 30 menit, jadi 180. 180 berarti sekitar 3 jam. 3 jam dibutuhkan untuk proses infiltrasi parafin, dan tidak boleh ada pending, langsung sampai selesai sampai proses embedding. Kalau tidak, nanti kalau terlalu lama, ini suhunya 60 derajat, terlalu lama sampai berjam-jam, maka akan menyebabkan organ ini akan rusak. Oke, langsung saja. Ini adalah hasil dari clearing ya, yang kita udah 1 malaman kita masukkan. Kita bisa menggunakan pinset, di dalam ada pinset, kemudian atau menggunakan seperti ini seperti ini itu nanti ini bisa bikin sendiri ya, supaya nanti bisa terpisah antara satu dan yang lain. Kemudian bisa menggunakan namanya ini histokaset, namanya histokaset. Nah, histokaset ini tapi kelemahannya adalah dia harus tipisnya harus terbatas, nggak boleh terlalu tebal. Jadi kalau saya lebih suka memakai seperti ini, atau langsung pakai pinset kalau organnya tidak banyak. Dalam satu chamber, dalam satu tempat mungkin maksimal 3 atau 4, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tercampur ya. Ini karena organnya sedikit, saya memakai pinset saja. Ini saya letakkan, memakai pinset, buka. Pinsetnya panas ini ya, jadi hati-hati. Tall wall parafin, kedua organ, dan ini nggak masalah kalau ada 2 organ. Saya tutup, dan baik, karena udah masuk ke tall wall parafin, kita tunggu 30 menit. Baik, sudah 30 menit saja kita pindah dari mulai tall wall parafin ke parafin 1. Dan ingat ketika memindahnya itu dipegang, jangan
jepit. Baik, sudah parafin 1, kita akan tunggu 45 menit atau 50 menit, kalau saya pakai 50 menit ya. Oke, sudah 50 menit. Kita pindah dari parafin 1, kita pindah ke parafin 2. Oke, sudah masuk ke parafin 2, kita tunggu 50 menit lagi. Oke, sudah 50 menit lagi. Sudah 50 menit, maaf, sudah 50 menit. Maka kita masuk ke parafin 3. Baik, di dalam sudah dari parafin 3, berarti ini merupakan tahap terakhir dari infiltrasi parafin. Kita masih perlu menunggu 50 menit lagi untuk nantinya kita melakukan proses embedding atau membuat blok parafin. Kita tunggu 50 menit lagi ya. Nah, sekarang sambil kita menunggu proses infiltrasi, maka kita akan membuat kotak untuk digunakan sebagai tempat mengeblok preparat kita nanti. Bahan yang kita gunakan dan alatnya itu adalah kita bisa gunakan kertas dari kalender bekas misalnya, atau kita bisa gunakan kertas dari bekas kalau kita beli kertas 1 rem itu, nah maka bagian luarnya itu bisa kita gunakan juga. Kemudian kita bisa gunakan penggaris, juga ada pensil atau pulpen, juga gunting. Kalau misalnya tidak ada penggaris, kita bisa ganti dengan menggunakan kaca benda 2 buah. Nah, caranya bagaimana untuk membuat kotaknya? Pertama, kita ukur. Sebetulnya untuk besar kecilnya kotak ini juga tergantung dari ukuran preparat kita ya. Nah, pertama adalah kita ukur dulu. Ini untuk organ yang tidak terlalu besar, kita bisa gunakan memakai kaca benda 2 buah seperti ini. Nah, kemudian kita gunting. Selanjutnya kita akan bagi kertas ini menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi kalau misalnya ingin tepat sekali kita bisa gunakan penggaris, tapi di sini yang penting adalah organ itu bisa terblok seluruhnya, maka kita bisa perkirakan saja seperti ini. Ingat ya, kalau membuat nanti bagian yang putih itu adalah yang di sebelah dalam, karena nanti organnya akan kita tanam di situ. Nah, sudah, ini sama besar seperti ini. Kemudian bagian penampangnya
yang bawah sini itu nanti menyesuaikan ukuran organnya. Jadi kalau misalnya organnya sebesar ini, kita perkirakan kira-kira sekitar setengah senti dari bagian keliling dari organnya ya. Jadi misalnya sekitar sekian gitu. Nah, gini kita lipat seperti ini. Nah, kita bisa dapatkan penampang seperti ini ya, bisa dilihat ya. Jadi kotaknya itu sekian ukurannya. Kemudian nanti bagian dari tepi-tepinya ini agak kita lipat seperti ini sehingga bertemu ujungnya dan sisinya seperti ini. Nah, nanti semuanya seperti itu, di keempat sisinya seperti itu. Yang ini juga bertemu seperti ini. Kemudian sebelah sini juga begitu. Ujungnya ini. Dan juga bagian sisi yang sini. Ini harus tegak lurus ya dengan alurnya pembagiannya tadi. Nah, setelah masing-masing sisi kita bentuk seperti ini, selanjutnya adalah seperti ini, kita lipat ke arah luar. Nah, ini kan, jadi tadi itu tujuannya untuk mempermudah supaya gampang untuk dilipat ke arah luar. Jadi terlihat seperti ini. Kemudian sisi yang satunya juga begitu, kita lipat ke arah luar. Nah, kita mendapatkan kotak seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti organ itu akan kita blok di sebelah dalam sini. Nah, bagian yang luar putih ini bisa kita manfaatkan untuk memberi label. Jadi misalnya nama organ, kemudian tanggal atau perlakuan, kemudian misalnya milik siapa seperti itu. Bisa juga kita gunakan untuk memegang. Kemudian biasanya kalau nanti kita melakukan pengeblokan, ada juga kemungkinan bahwa parafin itu akan lolos dari bagian tepi-tepi yang dalam ini, karena ini kan masih terbuka ya seperti ini. Nah, kita bisa atasi dengan memberi selotip di bagian sekelilingnya ini. Jadi supaya nanti parafinnya itu tidak bocor keluar seperti itu. Tapi kalau misalnya kertas yang kita gunakan itu cukup baik dan juga cukup tebal, maka biasanya tidak akan bocor parafinnya. Jadi tidak perlu dilapisi dengan selotip, itu tidak masalah. Nah, jadi demikian cara untuk pembuatan kotak yang akan kita gunakan dalam proses pengeblokan organ. Oh iya, tambahan untuk alat yang akan kita gunakan sebagai tempat pengeblokan, selain menggunakan kertas yang dari bahan kertas yang tadi kita buat, itu kita bisa gunakan yang dari logam seperti ini, dan juga yang dari bahan plastik ya, ini kayak gini. Jadi nanti kalau ukuran organnya kecil itu mungkin misalnya kayak embrio katak yang telurnya itu, kemudian kita bisa pasang seperti ini ya posisinya. Kemudian kalau ini organ yang berupa saluran, misalnya mungkin bisa kita tanam di bagian bawah sini, atau mungkin organ lain yang ukurannya tipis tapi dimensinya agak lebar, kemudian kita letakkan plastiknya ini di atas sebagai holdernya nanti ketika memotong, sehingga nanti parafinnya itu bisa kita tuang di bagian sini.
atasnya ini. Nah, cuman kelemahan dari penggunaan alat ini adalah space-nya sudah fix. Jadi kita tidak bisa modifikasi karena ukurannya hanya sebesar ini. Kemudian yang ini juga. Jadi kalau organ kita agak tebal itu akan sulit dalam handlingnya. Sehingga kenapa kami lebih suka menggunakan yang buatan sendiri seperti ini, karena nanti kalau misalnya organnya itu ukurannya variasi, maka kita tinggal menyesuaikan saja dalam membuat kotaknya seperti itu. Baik, ini kita sudah masuk ke masa atau tahapan embedding. Kebetulan ini belum 50 menit, masih kurang sekitar 10 menit. Nah, sambil menunggu, saya jelaskan ketika embedding itu diperlukan apa saja. Pertama ada tadi sudah dibuat untuk yang embeddingnya, atau yang embeddingnya di sini udah ada embedding. Untuk yang kotaknya, embedding boxnya kita pakai yang bikin sendiri dari tanggalan, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Ada lampu bunsen di sini karena kita membutuhkan pengaturan suhu yang lumayan harus tidak boleh terlalu dingin ya, karena ini pakai parafin sehingga kita membutuhkan bunsen. Dan ini juga kita ada namanya chamber ya, di sini ada chamber, ada buat embedding chambernya. Kita kebetulan pakai yang modifikasi menggunakan lampu, dan ini ada aluminium kita, tapi dalamnya ada lampu sekitar 80 sampai 100 watt untuk supaya menjaga kondisi hangat. Karena apa? Ketika parafin kita bawa di luar, maka kemungkinan dia akan membeku akan cepat sekali, sehingga kita usahakan ada seperti ini supaya untuk menjaga suhu di luar ketika pas kita melakukan embedding. Dan kita nggak bisa melakukan di inkubator, karena inkubator nanti juga akan mempengaruhi, mungkin ketika pas waktu embedding ada beberapa organ lain mungkin atau teman lain yang melakukan tahapan yang berbeda, takutnya itu akan membuat preparat mereka juga rusak. Jadi solusinya adalah kita menggunakan embedding chamber di sini. Nah, kita mulai untuk menyalakan bunsen dulu. Ini segini kira-kira. Oke, dekatkan dengan chambernya. Sudah mulai hangat, saya keluarkan preparatnya. Ketinggalan. Baik, di dalam sudah ada parafin fresh yang baru kita encerkan. Kemudian ada organ yang direndam dengan parafin 3. Kita taruh di chamber plus pinsetnya. Di sini ada embedding bloknya atau tempat embedding atau embedding mold, kalau kita bilang ya, embedding moldnya. Kemudian pertama-tama adalah kita taruh parafinnya dulu. Karena apa? Parafin itu dia akan lebih lama beku, volumenya lebih banyak. Karena kalau organ dulu nanti organnya akan beku sehingga akan mempengaruhi hasil embedding. Jadi tuangkan dulu. Oke. Kemudian langsung kita masukkan organnya. Organnya sesuai posisi, kita posisikan. Kalau memang perlu diposisikan lagi, kita bakar lagi. Mungkin jangan terlalu panas. Ya, kita ratakan lagi. Kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini cukup. Menurut saya ini sudah terposisikan dengan baik. Ya, jangan terlalu lama ya, terlalu lama nanti dia akan beku. Oke, sudah. Kita kembalikan. Kemudian kita tutup.
Kita tunggu sampai dia beku secara keseluruhan. Ini mungkin ada sedikit bocor, nggak masalah. Ini biasanya akan cuman sebatas gini aja, tidak akan berlanjut sampai bocor semua. Nanti dia akan lama-kelamaan akan beku semuanya. Mungkin sekian untuk embedding kali ini. Dan paling krusial adalah untuk embedding adalah waktu. Jangan sampai terlalu lama di luar. Dan untuk embedding kalau bisa, ya wajib ya, jangan sampai lebih dari 4 embedding organ dalam satu waktu. Kalau nanti 4 kan seperti ini, nanti harus lagi dan sebagainya, nanti akhirnya akan terjadi pembekuan lebih cepat di dalam blok parafin, sehingga nanti parafinnya akan ada cracknya, sehingga nanti akan ketika dipotong konsistensi parafinnya tidak bagus, sehingga akan menyebabkan organ itu akan sulit untuk dipotong. Sehingga ketika embedding ya jangan terlalu banyak yang di embedding, cuman 1, 2, baru kita tunggu beberapa saat, baru kita mulai embedding lagi seperti itu. Jangan langsung bersamaan 4 atau 5 atau lebih. Sekian, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya.